Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufi Kristiani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi pendidikan profesi guru kategori 1 gelombang 2 di Universitas Siliwangi. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan menjalankan uji kinerja di unit kerja saya SMKN 1 Sukaluyu Cianjur. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, kalau sembilannya dia silakan. Perhatian. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Reida sudah mencoba hari ini. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga kalian sehat selalu ya. Sudah siap untuk belajar dengan ibu hari ini? Siap. Silahkan join dulu di kelas ibu. Kalian buka bukunya. Klik keywordnya di kode kelasnya ini. Kemudian isi absensinya. Oke. Dari 20 siswa hanya 1 orang saja yang tidak masuk. Terima kasih. Oke, sebelumnya anak-anakku, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Boleh berdiri dulu, ambil posisi sempurna.
buang kemana kalau sampah? Satu kali. Silakan buang dulu. Sudah dibuang ke tempatnya? Sudah. Sekarang kita lihat ke bawah, sudah enak, sudah rapi, sudah bersih? Sudah. Nyaman nggak kalian kalau ada yang kayak sekarang? Nyaman ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Yang Ibu harapkan setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat menjadi manusia yang lebih peduli dengan lingkungan. Minimal kalian peduli pada lingkungan kelas kalian. Jangan sampai seperti tadi yang kalian masuk kelas, kalau seandainya yang ibu nanti sampah berserakan ibu. Ya, ibu harapkan setelah pelajaran ini kalian bisa peduli pada lingkungan sekitar kalian, terutama lingkungan atau lingkungan kelas. Oke. Nah, hari ini ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penayangan video dan melakukan studi teratur, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan studi teratur dan diskusi, peserta didik dapat menguraikan macam-macam pencemaran lingkungan dengan tepat. Kemudian, setelah melakukan studi teratur dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis penyebab pencemaran lingkungan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran lingkungan bagi kelangsungan makhluk hidup dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian harus dapat membuat solusi dari setiap pencemaran lingkungan. Oke. Kemudian boleh kalian perhatikan dulu ke depan, atau bisa juga lihat di handphonenya, bisa kalian akses. Bisa. Ya, di sini ada video pembelajaran tentang apa nih? Ada judulnya? TPA hasil pengujian angka ya. Kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab rasa penasaran saya karena setiap hari saya lewat depan sini, yaitu TPA Pasir Sembung ya. Dan saya penasaran di dalamnya itu seperti apa gitu kan. Dan pada hari ini saya sudah berada di TPA Pasir Sembung dan bisa dilihat di depan saya ini adalah banyak pengepul sampah yang bermukim di sini sampai bawah ya teman-teman. Sudah bisa mengamati video barusan yang ditayangkan? Sudah. Tergambar apa saja apa yang barusan kalian lihat? Terus apa lagi? Gunung ya, sampahnya betul ya, banyak sampah. Sebagai kita ketahui ya, sampah plastik itu menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan kita, betul? Betul. Nah, kira-kira bagaimana caranya sih kita mengatasi permasalahan tersebut? Bisakah kalian membuat solusi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik? Bisa? Bisa. Sekarang Ibu akan membagikan kalian ke kelompok sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Kalian setelah Ibu bagi kelompok langsung duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok 1 Sinta Rahma, mana Sinta Rahma? Ya. Salwa, Seresi dan Ayu. Resti dan Ayu, Salwa dan Sinta itu kelompok 1. Kalian di sebelah sini. Kelompok 2-nya Adi Permana, Dimas, Rijal, Farid dan Muhammad Rizky di sebelah sini. Kelompok 3 ada Siti Nurjana, Marwa, Penny dan Iin di pinggir kelompok 2 ya duduknya. Kelompok 4 ada Siti Nuraini, Fatia, Rahayu, Siti Niha dan Sylvia. Silakan kalian duduk sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Yuk.
Sudah pegang HPD-nya? Sudah. Nah, oke. Untuk pertemuan hari ini ada 3 penilaian yang akan dilakukan. Pertama, penilaian kognitif, yaitu melalui proses latih akhir untuk mereview pengetahuan kalian, pemahaman materi kalian. Kemudian ada penilaian afektif, yaitu penilaian sikap kalian selama diskusi selama kalian mengikuti pelajaran di hari ini. Kemudian yang terakhir, penilaian psikomotorik, yaitu penilaian presentasi kalian nanti di depan. Bisa dipahami? Nah, di sini kita lihat dulu ya. Ada petunjuk penggunaan HPD. Jika kalian masih kebingungan untuk mengerjakan HPD, bisa langsung tanya ke ibu. Bisa dipahami? Selamat mengerjakan. Ya, gimana nih? Boleh saya berada di dulu. Oh iya, boleh teman-teman. Kalian jangan hanya berfokus pada materi saja ya. Untuk sumberkan solusi di permasalahan yang tadi sudah ditayangkan, video yang tadi sudah ditayangkan. Kalian boleh cari referensi di internet dan Google ya. Silahkan cari yang relevan dengan permasalahan yang sedang kita bahas. Ya, silahkan boleh sama-sama dibahas. Ya teman-teman, gimana? Sudah selesai diskusinya? Sekarang kita mulai dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya di depan. Silakan untuk kelompok 1 ke depan. Yang lainnya kita dengarkan ya diskusi teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Sinta Rahmasari dan rekan saya Siti Maria, Salwa Padilla Subagja, Ayu Fitri Indriani, sama Resti Trenggani. Kita bakal presentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan video dan artikel yang kalian cermati, kita tahu bahwa pencemaran lingkungan tersebut merupakan salah satu pencemaran yang sulit untuk ditangani. Karena sebagai faktor yang menyebabkannya, untuk itu analisislah penyebab utama dari pencemaran tersebut. Penyebab utama dari pencemaran di TPA Pasir Sembung yaitu banyaknya sampah yang ada di TPA Pasir Sembung. Sampah yang ada di TPA Pasir Sembung banyak jenisnya seperti sampah plastik, besi, dan bekas aluminium. Sampah yang ada di TPA Pasir Sembung menumpuk karena tidak ada pengelolaan sampah dengan baik. Untuk poin kedua, oleh Salwa. Pada sajian video dan artikel tersebut diketahui bahwa pencemaran tersebut salah satunya diakibatkan karena ulah manusia. Analisis dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya. Dampak dari pencemaran di TPA
pasir sembung, yaitu terjadinya pencemaran tanah disebabkan oleh air industri yang berasal dari tumpukan sampah. Hal tersebut memberikan dampak tanah yang ada di TPA Pasir Sembung tidak subur. Untuk poin ketiga, saya sendiri. Berdasarkan artikel dan video di atas, buatlah solusi yang relevan untuk menanggulangi permasalahan pencemaran tersebut. Hasil diskusi dari kelompok kami itu adalah berdasarkan hasil diskusi kelompok, mencari informasi di Google untuk solusi yang relevan dalam menanggulangi permasalahan tersebut berdasarkan artikel menurut Saiful Ahmad, Anum, dan Isyad Pawarasyan, yaitu dengan melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya, untuk sampah organik dapat diurai menjadi kompos atau pupuk. Untuk sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti tas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, ingin bertanya. Tadi kelompok 1 menjelaskan tentang dampak yang terjadi pada lingkungan dan makhluk hidup. Salah satunya tentang tercemarnya tanah. Pertanyaannya, apakah masih ada tumbuhan yang masih bisa tumbuh di area pasir sembung? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Bisa saja hanya tumbuhan tertentu, tetapi keadaan tumbuhannya tidak sehat dan tidak sesubur tumbuhan yang tumbuh di tanah yang subur karena tanahnya sudah tercemar. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Bisa. Kelompok 1 jaya jaya jaya. Untuk yel-yelnya 1, 2, 3. Kelompokku paling hebat, pintar-pintar anaknya. Kelompokku nomor 1. Kelompok 1 namanya. dah. Terima kasih. Ya, kita lanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Permana dan juga teman-teman saya. Rizal Febriansa, Arif Febriana, Dimas Warnadi. Kami dari kelompok 2 ingin berpresentasi tentang pencemaran air. Berdasarkan video dan artikel yang kalian cermati, kita tahu bahwa pencemaran lingkungan tersebut merupakan salah satu pencemaran yang sulit untuk ditangani karena berbagai faktor yang menyebabkannya. Untuk itu, analisis penyebab utama dari pencemaran tersebut. Penyebabnya: 1. Banyaknya tumpukan plastik yang tidak dapat terurai dengan baik. 2. Kurangnya pengelolaan dari masyarakat dari pemerintah. 3. Banyaknya sampah-sampah dari seluruh Kabupaten Cianjur. Pada sajian video dan artikel tersebut diketahui bahwa pencemaran tersebut salah satunya diakibatkan karena ulah manusia. Analisis dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan makhluk hidup: 1. Air di lingkungan TPA menjadi tidak bersih dan sehat untuk digunakan karena sudah tercemar dan resapan sampah atau gunungan sampah. Berdasarkan artikel dan video di atas, buatlah solusi yang relevan untuk menanggulangi permasalahan pencemaran tersebut. Setelah dilakukan diskusi kelompok terkait permasalahan pencemaran, yaitu dengan membentuk kelompok sadar lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat untuk menanggulangi permasalahan sampah dengan cara memberikan aksi untuk tidak buang sampah sembarangan. Hasil diskusi ini diperoleh berdasarkan artikel menurut Ari Herlambang. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Resi Terjani dari kelompok 1.
Tadi kan dijelaskan bahwa air di TPA tersebut tidak bersih dan tidak sehat. Nah, apa yang akan terjadi jika air tersebut digunakan oleh masyarakat setempat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jika kita menggunakan air yang sudah tercemar, maka akan mendapatkan beberapa penyakit seperti diare dan penyakit kulit atau gatal-gatal. Halo kawan-kawan, kami kelompok 2 yang paling semangat juga antusias. Semua sportif, semuanya adil. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang sampah. Saya Siti Nurjana, Weni Nur Aini, Nur Anggraini, Marwa Syahira. Berdasarkan video dan artikel yang kalian cermati, kita tahu bahwa pencemaran lingkungan tersebut merupakan salah satu pencemaran yang sulit untuk ditangani karena berbagai faktor yang menyebabkannya. Untuk itu, analisislah penyebab utama dari pencemaran tersebut. 1. Sampah plastik. 2. Sampah besi atau logam. 3. Sampah sisa sayuran dari pasar. Poin kedua, pada sajian video dan artikel tersebut diketahui bahwa pencemaran tersebut salah satunya diakibatkan karena ulah manusia. Analisislah dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya. Dampak yang akan terjadi, udara di sekitar TPA menjadi bau, masyarakat sekitar akan terganggu kesehatannya. Berdasarkan artikel dan video di atas, buatlah solusi yang relevan untuk menanggulangi permasalahan pencemaran tersebut. Solusi yang relevan dalam menanggulangi permasalahan pencemaran berdasarkan artikel oleh Nurbenu Karuni Astuti, yaitu dengan melakukan pengurangan sampah plastik dengan menggunakan tas kain pada saat berbelanja. Selain itu, membawa tempat makan dan minum pada saat aktivitas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pada kelompok kalian ini, di poin nomor 2 tadi menjelaskan dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan makhluk hidup, yaitu udara di sekitar TPA menjadi bau dan masyarakat sekitar akan terganggu kesehatannya. Pertanyaannya, penyakit apa saja yang akan ditimbulkan dari udara yang bau tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Penyakit yang akan ditimbulkan akibat udara yang bau karena tercemar dari tempat sampah adalah penyakit paru-paru atau pernapasan, yaitu sesak napas. Terima kasih. Mana di mana anak paling keren? Anak paling keren ada di kelompok 3. Mana di mana anak paling jago? Anak paling jago ada di kelompok 3. Kelompok 3 oke, kelompok 3 oke, kelompok 3 kita pasti bisa. Kelompok 3 is the best. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 telah memaparkan hasil diskusinya di depan kalian. Sudah bagus sekali. Tadi perhatikan dari setiap kelompok kalian ketika memberikan solusi untuk permasalahan tersebut sudah banyak melibatkan atau mencari referensi dari berbagai masyarakat. Itu juga sudah menjadi sesuai kalian. Nah, sekarang bisa perhatikan dulu ke depan ya. Ini juga pembelajaran tadi ya. Nah, nih lihat ke depan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau masukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian sumber pencemaran itu ada 2 ya.
Dan yang terakhir pencemaran suara. Kita bahas satu-satu. Pertama itu pencemaran udara. Nah, polutan ini dapat berasal dari kegiatan industri, dari asap-asap pabrik. Kalian seperti melihat kalau kalian perjalanan ke sekolah, ada pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap yang bisa mencemari udara. Kemudian dari kendaraan kalian, asap dari knalpot. Kemudian dari kegiatan pertanian, kebakaran hutan, aktivitas gunung api, dan pembusukan yang terjadi di alam. Lanjut yang kedua, pencemaran air. Nah, kalau pencemaran air ini dapat bersumber dari sisa metabolisme berupa feses kotoran, kemudian dari buangan kegiatan industri, residu pupuk dalam pertanian, dan penggunaan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Dengan batas air harus memenuhi sifat fisik, sifat kimia, dan sifat mikrobiologinya. Kemudian yang ketiga, pencemaran tanah. Nah, kalau pencemaran tanah ini biasanya disebabkan oleh penebangan hutan atau kegiatan pertanian dan industri. Polutan yang dihasilkan diantaranya adalah logam berat, residu pestisida, dan residu pupuk. Nah, yang terakhir, pencemaran suara. Pencemaran suara ini biasanya disebabkan karena adanya energi yang masuk ke dalam lingkungan yang dalam intensitas tertentu dapat menggunakan aktivitas makhluk hidup. Intensitas suara yang dapat diterima oleh manusia itu adalah sekitar 20 sampai 20 ribu Hz. Bagi manusia, apabila di atas intensitas 20 ribu Hz, maka dapat menyebabkan terganggunya pendengaran yang disebut dengan kebisingan. Ya, misalnya dari bising-bising salok. Terima kasih. Sekian materi hari ini. Kamu dapat kita mengumumkan kelompok terbaik yang sudah menampilkan hasil diskusinya di depan. Kelompok terbaik dimenangkan oleh kelompok apa ya? Kelompok 2, tangan dong. Baik, perkenalkan nama saya Salwa dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan yang telah kita pelajari. Kesimpulan pada pertemuan hari ini, kita menjadi tahu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat disimpulkan dengan adanya suatu perubahan besar pada kondisi lingkungan yang disebabkan oleh zat atau energi yang salah pada lingkungan. Jenis pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran ini berasal dari tumpukan sampah yang mengakibatkan bau menyengat, berasal dari tumpukan sampah. Selain itu, berasal dari asap motor. Dari asap motor, kegiatan industri dan lain-lain. Yang kedua, ada pencemaran air. Pencemaran ini berasal dari sampah rumah tangga, bisa dari sungai. Contohnya pupuk, deterjen, dan pembuangan industri. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran ini berasal dari jumlah cairan rumah tangga seperti deterjen, oli, dan bekas cat. Yang keempat itu pencemaran suara. Pencemaran ini disebabkan bunyi atau suara yang menyakitkan dan ketidaktentraman makhluk hidup. Pencemaran ini terjadi karena intensitas suara melebihi 20.000 Hz.
Terima kasih Kak Sawa sudah menyampaikan kesimpulannya. Ya betul ya, berarti hari ini kalian